Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Sebelum kita memulai kajian, saya mengajak kita untuk sama-sama niat i'tikaf, sehingga nanti selama kita duduk di Masjid Imam Bonjol ini, kita mendapatkan pahala i'tikaf dan juga pahala menghadiri majlis ilmu. Dari niat, pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala di masjid ini. Yang kedua, kita kirimkan Fatihah kepada pejuang Palestina yang wafat syahid, yaitu Syekh Ismail Hani. Semoga dicatat sebagai syuhada, dikumpulkan bersama para syuhada. Kita sama-sama doakan kepada beliau almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selalu meminta kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan syahid. Selalu minta agar wafat dalam keadaan syahid. Karena itu satu keadaan wafat yang sangat ideal, sangat baik, meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Bahkan Nabi katakan dalam hadis yang sahih, man sa'alallah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah agar mendapatkan syahadah bisidqin, dengan penuh kesungguhan, kejujuran, maka Allah akan sampaikan derajat tersebut, dia wafat sebagai orang yang syahid di dalam derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia wafat di atas tempat tidur. Ya, karena kita sudah meminta dan berniat untuk bisa meninggal dalam keadaan yang mulia, yaitu dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kita memasuki pembahasan fasal yang keempat tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Ratu Saba ini adanya di wilayah Yaman. Qabla an nadkhula fi qissati Sulaimana ma'a Malika Saba, yahsunu bina an nulimma ilmamatan sari'atan bi mamlakati Saba. Penulis kitab mengatakan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, ada baiknya kita mengetahui sekilas terkait kerajaan Sabah.
Fasaba hiya ardun bil Yaman. Sabah ini adalah satu wilayah yang ada di Yaman. Madinatuha Ma'rab atau Ma'arib. Nama kotanya itu Ma'rab atau Ma'arib. Bainaha wa baina Sun'a masiratu thalathati ayyam. Kota Ma'rab ini jaraknya dengan ibu kota Yaman. Ibu kota Yaman itu Son'ah. Itu kurang lebih perjalanan selama 3 hari di zaman itu. Kalau zaman sekarang menggunakan kendaraan mobil atau bis kurang lebih 5 jam dari Son'ah. Nah, saya secara pribadi pernah melihat itu puing-puing kerajaan Sabah. Pada tahun 2006 kami bersama rombongan pergi ke kota Tarim dari Son'ah. Di Son'ah nginap 1 malam. Setelah itu kami naik bus melewati Ma'rab. Ada yang menunjukkan kepada kami itu puing-puing kerajaan Sabah. Nah, kurang lebih perjalanan itu 5 jam dari ibu kota Yaman ya, Son'ah. Dan sumiyat hadhil ardu bihadzal ismi li'annaha kanat manazila waladi Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Nah, dinamakan wilayah tersebut dengan nama itu Sabah karena sesungguhnya tempat tersebut adalah tempat tinggalnya anak turunan Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Nah, Qahtan ini nanti nasabnya itu sambung kepada Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Nah, orang yang namanya Sabah itulah dinisbatkan nama wilayah. Sabah bin Yashjub ini yang pertama kali tinggal di wilayah tersebut. Maka dinamakan dengan nama beliau, Sabah. Ya. Dan inilah jalur nasab yang bersambung kepada Qahtan. Qahtan inilah bangsa Arab asli yang mukim di wilayah Yaman. Pada zaman itu kota Makkah, kota Madinah belum ada penghuni. Dia berupa hamparan gurun pasir. Belum ada populasi manusia, belum ada penduduk. Nah, ulama-ulama sejarah ketika membahas terkait bangsa Arab, karena ini kaitannya dengan Ratu Sabah. Ratu Sabah ada yang mengatakan itu anak dari manusia dan jin. Cuma riwayat ini tidak terlalu kuat, sekalipun itu dimuat di dalam beberapa kitab sejarah. Ya. Nah, ini berdasarkan sejarah, Ratu Sabah itu adalah anak turunan dari Sabah bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ya. Yang tidak lain adalah anak turunan Nabi Allah Hud alaihissalam. Nabi Hud punya turunan, punya anak. Bahkan ada satu di antaranya terkenal sebagai seorang nabi, walaupun tidak tercatat di dalam kitab-kitab yang valid. Anaknya namanya Nabi Hadun. Nabi Hadun ini anak dari Nabi Hud yang mukim juga di Yaman, bahkan diyakini oleh masyarakat yang ada di sana. Nama Nabi Hadun ini termuat di dalam kitab tasawuf. Ada sufi besar yang terkenal di wilayah Maghrib bernama Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag Al-Hasani. Beliau sebutkan terkait
adanya figur yang bernama Nabiullah Hadun, yang tidak lain adalah anak dari Nabiullah Hud alaihissalam. Begitu juga anak turunannya, ada yang namanya Qahtan. Qahtan inilah cikal bakal eksistensi bangsa Arab yang sampai sekarang masih ada. Semuanya bangsa Arab yang asli nasabnya kembali kepada Qahtan. Nah, itu secara historis terkait bangsa Arab. Para sejarawan seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab sejarah beliau Al-Bidayah wa Nihayah juga disebutkan oleh Imam Asy-Syihristani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal. Ini salah satu kitab ensiklopedia sejarah teologi dunia, mausu'ah. Beliau punya kitab ini membahas sejarah-sejarah pemahaman keagamaan yang ada di dunia ini. Dibahas secara keseluruhan. Ya, kurang lebih 700 sampai 800 lembar kitab tersebut, dan matbu' dicetak. Juga disebut oleh pengarang Maulid Ad-Dibai, itu beliau ahli hadis dan ahli tarikh. Pengarang kitab Maulid Ad-Dibai bernama Syekh Abdurrahman Ad-Daibai Asy-Syaibani. Selain beliau ahli hadis, karena beliau punya karya tentang hadis Nabi, ya, Jamil Usul, nama kitabnya Jami', itu kumpulan-kumpulan hadis Nabi. Juga beliau terkenal sebagai ahli sejarah. Beliau menulis kitab sejarah Yaman berjudul Qurratul Uyun fi Akhbaril Yaman. Para ulama-ulama ahli sejarah ini menyatakan bahwa bangsa Arab terbagi 3. Yang pertama namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang punah. Pernah ada, tapi Allah musnahkan seluruhnya tanpa tersisa. Punah. Siapa mereka bangsa Arab yang punah itu? Yaitu misalnya kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka sudah dibinasakan oleh Allah karena tidak taat kepada Nabi mereka, Nabi Hud. Kemudian ada juga kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatullahi wa suqiyaha fakadzabahu fa'akaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu ceritanya Nabi Soleh dengan kaumnya kaum Tsamud, yang kurang lebih artinya kaum Tsamud mendustakan nabinya ketika nabinya melarang unta yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Soleh, unta keluar dari batu, naqah, unta betina yang sedang mengandung, tidak boleh dibunuh, disembelih. Ternyata mereka melanggar aturan tersebut, disembelihlah unta itu, dan akhirnya Allah membinasakan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Damdama artinya Allah memusnahkan mereka dengan sebab dosa mereka. Ini kaum Tsamud, kaum 'Ad, mereka punah. Ketika Allah turunkan azab, tidak ada satupun yang tersisa kecuali nabi mereka dan beberapa pengikutnya. Kaum Tsamud, nabi yang diutus kepada mereka Nabi Allah Soleh alaihissalam. Allah perintahkan hijrah sebelum Allah turunkan azab kepada kaum Tsamud. Maka berangkatlah Nabi Soleh dengan keluarganya yang beriman kepadanya dan beberapa pengikutnya. Sampailah di satu wilayah Nabi Soleh meninggal dunia dan kaumnya sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, wilayah yang dimana Nabi Soleh tiba di tempat tersebut
berdasarkan perintah Allah untuk hijrah ke tempat itu, yaitu yang dinamakan Hadramaut. Disebutkan oleh Syekh Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, kitab tentang ilmu zoologi, tentang ilmu hewan, karya Syekh Damiri. Ad-Damiri menyebutkan di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, disebut dengan Hadramaut karena hadar itu artinya datang atau hadir. Yang dimaksud Nabi Soleh hadir di tempat tersebut, datang ke tempat tersebut, kemudian maut, meninggal dunia di situ, maka dinamakan Hadramaut, yaitu Nabi Soleh hadir di tempat itu, kemudian beliau wafat. Nah, kaumnya Tsamud punah. Begitu juga kaum Nabi Hud punah. Namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang punah. Nabi Hud masih punya anak. Dari anak Nabi Hud inilah muncul satu bangsa Arab yang disebut Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab asli. Semuanya berasal dari anak turunan Nabi Hud lewat jalur Qahtan, gitu. Nah, Qahtan inilah punya anak turunan bermukim di wilayah Yaman, yang nanti dari turunan Qahtan inilah muncul satu suku namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum inilah yang nanti hijrah ke kota Makkah, bertemu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar. Ceritanya nanti terhubung dengan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa mereka di satu tempat yang tandus, yang kering, tidak ada kehidupan sama sekali. Waktu itu belum ada air. Tapi itu perintah Allah, skenarionya Allah. Ternyata barokah adanya Nabi Ismail dan Siti Hajar, akhirnya muncul satu mata air yang kita kenal dengan Ma'u Zamzam. Di mana ada air, insya Allah di situ akan ada kehidupan. Bani Jurhum, suku dari Qahtan ini, turunan Qahtan, memang profesinya pedagang, suka berpindah-pindah tempat, nomaden. Mereka berdagang, bahkan kongsi dengan kaum Ibrani. Sampai lewat di wilayah tersebut, mereka melihat ada air di situ. Saya ringkas ceritanya. Akhirnya mukim di situ. Bani Jurhum mukim di tempat tersebut, punya anak perempuan, dinikahkan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Di situlah cikal bakal suku-suku yang ada di Makkah, yang kita kenal nanti pada akhirnya kaum Quraisy kalau dalam kitab tarikh. Yang disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. Jadi Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Nabi Ibrahim asalnya itu Babilonia. Hijrah beliau, menikah dengan wanita yang soleha, keturunan bangsawan, yang baik akhlaknya, bernama Siti Hajar. Lahirlah anak yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail menikah dengan wanita soleha berasal dari Bani Jurhum. Lahirlah turunan di situ. Di antaranya buyutnya Nabi yang bernama Sayyiduna Adnan yang menjadi pemimpin suku tersebut. Makanya Nabi diistilahkan dengan Adnani, ya. Ada salawat Adnani. Shallalaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safatal Rahmani, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulamat thayyibal ardani. Itu salawat Adnani, karangan kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib.
Waktu Nabi baru lahir ke dunia ini, saking senangnya beliau buat itu syair pujian. Dan sudah tahu ini cucunya ini adalah seorang nabi. Sudah dikenal karena kakek buyutnya Nabi itu semuanya selalu mewasiatkan bahwa mereka punya turunan nanti akan terlahir menjadi pemimpin para anbiya dan para rasul, yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking bahagia waktu beliau lahir, dibuatlah gubahan syair tersebut. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Adnani, yaitu Nabi Muhammad SAW, anak turunan dari Sayyiduna Adnan. Nah, mereka ini anak turunan Nabi Ismail alaihissalam disebut dengan Al-Arab Musta'rabah. Al-Arab Al-Musta'rabah artinya bangsa Arab yang diarabkan. Karena Nabi Ismail bukan bangsa Arab, nasabnya tidak sambung kepada Qahtan, tapi lewat jalur ibu, ya, istrinya beliau. Itulah orang Arab asli. Maka Nabi Ismail dianggap sebagai orang yang dari luar, tapi karena menikah dengan orang Arab asli dinamakan Al-Arab Al-Musta'rabah. Maka turunannya semuanya itu ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Nah, itu tiga bangsa Arab yang dibahas dalam kitab-kitab sejarah. Kenapa harus dibahas tentang ini? Ya karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada kaitan dengan Nabi Allah Ismail. Ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam kitab sejarah selalu membahas hal tersebut. Nah, kemudian Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai salah satu tokoh Nabi yang berbicara bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang fasih. Karena ngambil ilmunya dua jalur. Yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril. Yang kedua beliau belajar dari Bani Jurhum yang tinggal di Makkah. Istrinya juga dari Bani Jurhum. Mereka masih menggunakan bahasa Arab yang asli, yang fusha. Diistilahkan oleh salah satu tokoh ulama ahli bahasa Arab bernama Al-Imam Ibnu Hisham Al-Misri dengan istilah Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Qadimah dan Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Jadidah. Ada bahasa Arab klasik, bahasa Arab lama. Itu yang pertama kali membahasakan bahasa Arab klasik itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Ya, Ya'rub bin Qahtan ini yang pertama kali berkomunikasi menggunakan bahasa Arab klasik menurut Ibnu Hisham Al-Misri dalam kitabnya Syarhu Qatrun Nadah. Adapun bahasa Arab yang baru yang nanti disebut bahasa Arab Hijaz dan juga disebut bahasa Arab Fusha, itu yang pertama kali memperkenalkan bahasa Arab Fusha itu yaitu Nabi Allah Ismail. Beliau walaupun mengambil dari bahasanya Bani Jurhum, tapi menyempurnakan sehingga menjadi bahasa Arab yang paling fusha. Itu adalah Nabi Allah Ismail. Kemudian nanti disampaikan bahasa ini secara sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an turun menggunakan bahasa itu. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab fusha, bahasa Arab yang sangat indah balaghahnya, uslubnya, kosakatanya, bahkan makharij al-hurufnya juga sangat indah. Itu dipilih oleh Allah untuk menerjemahkan firman-Nya, yaitu Al-Qur'an, ya, kalamullah. Kemudian disebutkan di sini, wa inna ma summiya Saba li'annahu awwalu man Saba as-Saba min mulugil Arab wa dukhila ila al-Yaman as-Sabaya. Dinamakan orang tersebut dengan Saba karena dia adalah orang pertama, ya, adalah orang pertama yang ditawan menjadi tawanan perang
Jadi bahasa Arab tawanan perang itu Saba. Dan dia orang pertama dari kerajaan-kerajaan bangsa Arab yang menjadi tawanan, dan dibawa dia ke wilayah tersebut yang nanti dia mukim di tempat itu menggunakan namanya Saba. Berarti Ratu Saba itu punya jalur nasab kepada Ya'rub bin Qahtan. Dan Ya'rub bin Qahtan, saya katakan tadi, ada pendapat beliau ini yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Itu menggunakan bahasa Arab yang kita gunakan di khutbah, mau khutbah Jumat, sunnah, mengucapkan amma ba'du. Juga di khutbah solat minta hujan, al-istisqa, juga amma ba'du. Bahkan di khutbah hari raya juga, bahkan di ceramah-ceramah. Itu sejarah menulis bahwa di antara pendapat para sejarawan, orang pertama yang mengucapkan kalimat itu adalah Ya'rub bin Qahtan. Ya'rub bin Qahtan, amma ba'du. Bahkan ulama menulis kitab khusus tentang masalah amma ba'du, ya. Di antaranya Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi menulis kitab berjudul An-Najmu Sa'adu fi Mabahithil Amma Ba'du, fi Mabahithi Amma Ba'du, yang membahas tentang Amma Ba'du. Ada juga Syekh Ibnul Amin Al-Jazairi menulis kitab tentang pembahasan Amma Ba'du berjudul Ithaful Albab fi Faslil Khitab, yang membahas tentang Amma Ba'du. Tapi beliau menguatkan pendapat yang pertama kali mengucapkan Amma Ba'du adalah Nabi Allah Daud. Wa atainahu hikmatan wa faslal khitab. Kami memberikan kepadanya al-hikmah, ya, satu hikmah, faslal khitab, dan pemisah dalam berpidato. Itu ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu amma ba'du, dan yang pertama kali mengucapkannya adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, ini keterangan dari mana bahwa nama Saba itu diambil dari nama seorang figur bernama Saba bin Yashjub. Ini keterangan diambil dari kitab sejarah kota-kota. Ya, jadi sejarawan bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi menulis kitab berjudul Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Beliau jelaskan demikian. Ya. Jadi mereka ini sejarawan Islam, bukan hanya ahli dalam ilmu sejarah, tapi mereka juga butuh ilmu pendukung. Apa itu? Ilmu geografi dan geologi. Ya, ilmu ar. Mereka pakar di bidang itu. Karena ketika menjelaskan sejarah kota, tentu mereka akan bahas secara rinci. Mulai dari jaraknya berapa, letaknya di mana secara geografis. Berarti mereka juga harus memiliki kemampuan, kepakaran di bidang ilmu pendukung, yaitu ilmu geografi dan geologi. Dan juga ada dalam kitab karya As-Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Beliau ini sahabat dekatnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Bahkan kedua-duanya ini tercatat dalam sejarah ketika penjajah, ya, mereka melakukan kejahatan di wilayah Yaman. Penjajah di sini ada berpaham komunis, ada juga dari luar lah, sama seperti negara-negara Islam lainnya dijajah oleh orang-orang Eropa. Maka guru tua dengan Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf ini membawa dokumen yang berisikan tentang pelanggaran-pelanggaran peperangan yang dilakukan oleh pihak penjajah. Mau dilaporkan waktu itu kalau tidak salah mau ke Mesir. Tapi tiba di pelabuhan ditangkap oleh pihak penjajah ini. Ditangkap, kemudian guru tua akhirnya beliau diusulkan untuk pindah ke wilayah Nusantara. Akhirnya sampailah guru tua ke Sulawesi. Itu sejarah awalnya itu. Ya. Tapi memang juga diperintahkan untuk dakwah, juga selain juga ingin membawa dokumen itu, tapi sudah ditangkap oleh penjajah tersebut. Wal Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf tetap tinggal di Yaman, di Seun, ya. Dan beliau salah satu ulama dari Sada Ali Ba'alwi
yang kepakaran ilmu sejarahnya diakui dunia di zaman itu. Ahli sejarah, ahli geografi, ahli geologi. Bahkan beliau menulis kitab tentang sejarah nama-nama kota secara khusus yang ada di Hadramaut, termasuk membahas masalah ini, negeri Sabah, di dalam kitab berjudul Idamatul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut. Itu membahas tentang masalah tersebut. Jadi mereka harus tahu ilmu geologi. Sejarawan-sejarawan Islam itu bukan hanya pakar di bidang sejarah saja, geologi, geografi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah mereka kuasai. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu geologi, geografi itu yang pertama kali mempopulerkan ilmu itu, bahkan menjadikan ilmu ini menjadi satu bidang ilmu khusus, itu adalah seorang muslim, seorang ulama bernama Al-Idrisi. Beliau lahir tahun 493 Hijriah, wafat 560 Hijriah. Beliau yang pertama kali membuat peta dunia. Peta dunia yang beliau buat itulah yang menjadi cikal bakal